dikabarkan ibu sedang mencari rumah di area perkebunan ya, Bu? Lalu apa yang ibu lihat? Malah ada yang adu tembak segala, Neng, di sono, Neng, no. Kenapa adu tembak, Bu? Itu tuh, no, si cowoknya, Neng, bawa senapan adu segala, Neng. Maksudnya pertunjukan orang kasar, Bu? Iya, Neng, dikira saya teh udah metoy. Saya tanya, masih hidup lu? Dijawab, Bu. Kagak, Neng. Ya, untungnya bilang munculnya di YouTube ya, Bu, bukan di batu nisan. Alhamdulillah ya, Neng, ya. Lalu kondisi di rumah itu bagaimana, Bu? Kondisi rumahnya besar, kayu-kayu, Neng. Ada sawahnya, pemandangannya mantap, Neng. Pokoknya mantep betul, Neng. Lalu kondisi di TKP bagaimana? Di TKP, saya tidak tahu, Neng. Suruh lari. Wah, kondisi yang sangat mengagetkan ya, Bu. Iya, Neng. Baik, Ibu. Sekarang kita sudah terhubung dengan Baitul Bilal di studio. Halo, Bu. Lah, masih hidup lu? Masih hidup dong. Kok bisa? What are you talking about? She asks why Bila still alive. Okay, why are you just watching Orang Kasar on YouTube and Find out. Bisa bahasa Inggris. Saya harap arwahnya yang telah pergi itu melihat bagaimana aku Wise men say only fools sama sekali tidak lucu. Biadab namanya. Tidak bisa bayar. Saya tak bisa. Itu Kak katanya yang terakhir. Yang terakhir, Sungguh. kira aku Saya bukan orang ini. Bukan gua pemuda. Pergilah Tuhan. Apakah Tuan berniat akan duduk? Saya memang sudah duduk. Nah, silakan. Selamat menyaksikan. Silakan diminum, Nyonya. Aduh. Lagi-lagi saya jumpai Nyonya dalam keadaan seperti ini. Hal ini tidak bisa dibenarkan, Nyonya Martopo. Nyonya menyiksa diri.
Koki dan Babu bergurau di kebun sambil memetik tomat. Semua yang bernafas sedang menikmati hidup ini, Nyonya. Dan bahkan loh, Nyonya, bahkan kucing kita pun tahu, Nyonya. Kucing kita bagaimana berjenakannya dan berbahagia. Berlari-lari kian kemari di halaman, berguling-guling di rumputan yang luas, dan menangkapi kupu-kupu liar, Nyonya. Akan tetapi Nyonya memenjarakan diri Nyonya sendiri di dalam rumah, seakan-akan seorang suster di biara. Dan saya tak akan pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku terbaring di kuburnya. Dan saya pun telah mengubur diri saya di dalam 4 dinding itu. Kami berdua telah sama-sama mati. Aduh, ini lagi. Ngeri saya mendengarkannya, Nyonya, ngeri. Sungguh, Tuan Markopo telah mati. Itu kehendak Allah. Dan Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itu yang Nyonya ratapi, sudah sepantasnya untuk Nyonya menyudahinya. Sekarang inilah waktu yang tepat untuk Nyonya mengakhiri semua itu. Orang toh takkan bisa terus-menerus melelehkan air mata dan menggunakan baju hitam yang muram itu. Itu sudah sepantasnya untuk suami Nyonya. Nyonya malahan tidak pergi keluar. Nyonya tidak menyapa tetangga-tetangga Nyonya. Nyonya tidak menjamu seorang pun juga. Kita ini hidup, Nyonya. Sungguh, maafkanlah, tapi kita seperti laba-laba, Nyonya. Karena kita tidak pernah menikmati cahaya matahari yang gemilangan di luar sana. Nyonyaku, Nyonya kan masih muda dan cantik. Seandainya saja memberi kesempatan pada semangat Nyonya yang masih remaja itu, kecantikan kau takkan bisa abadi, Nyonya. Jangan disia-siakan. Apabila 10 tahun lagi Nyonya baru mau pergi keluar ke pesta, sudah terlambat. Saya minta jangan bicara seperti itu lagi. Pak Darmo telah tahu bahwa sejak kematian Mas Marto, hidup ini tak ada harganya lagi bagi saya. Kau kira aku ini hidup? Itu hanya nampaknya saja. Mengertikah Pak Darmo? Saya harap arwahnya yang telah pergi itu melihat bagaimana aku mencintainya. Saya tahu ini bukan rahasia pula bagimu. Suamiku sering sekali tidak adil terhadap saya. Kejam. Bahkan ia tidak setia. Tapi saya akan setia kepada bangkainya dan membuktikan kepadanya betapa saya masih bisa mencinta. Di sana di akhirat, ia akan melihat, ia akan menyaksikan betapa saya masih tetap sebagai dulu. Nyonya, ada apa, Nyonya? Suami sangat mencintai kuda itu. Tobi, Nyonya. Tobi. Ia selalu tahu mengendarainya apabila meninjau kebun-kebun. Bahkan ia pernah pula membawanya mendaki Gunung Bromo. Ia sangat gagah kalau naik kuda. Alangkah gayanya apabila ia menarik kam kuda dengan tangan-tangan yang perkasa. Tobi di kandang, Nyonya. Darmo, berilah ia rumput 2 kali lipat hari ini. Baik, Nyonya, akan saya beri rumput 2 kali lipat hari ini juga. Siapa itu? Saya tidak mau menerima tamu. Baik, Nyonya, akan saya beritahu. Aduh, tamu lagi. Engkau akan melihat, Martopo, betapa aku dapat mencintai dan mengampunimu. Cinta aku bisa mati hanya
bila aku pun telah mati. Merinding cuy. Tempat ini adalah tempat yang selalu mengingatkanku kepadamu. Bahkan koran ini sengaja kusimpan agar aku dapat selalu mengenangmu. Iku, gendeng Nyonya. Ada orang ingin bertemu dengan Nyonya, mendesak bertemu dengan Nyonya. Sudah saya katakan bahwa sejak kematian suami saya tidak mau menerima seorang tamu pun. Sudah, tapi dia bilang urusannya sangat penting, Nyonya. Sudah saya katakan saya tidak mau menerima tamu. Saya sudah berkata begitu, Nyonya, akan tetapi dia orang yang ganas. Dia mencaci maki saya dan dia nekat masuk ke dalam rumah ini. Dia berada di dalam kamar makan kali ini, Apa? Nyonya. Dia berada di kamar makan? Betul, Nyonya. Baiklah, bawa dia kemari. Orang tak tahu ada. Baik, Nyonya. Orang tanpa guna. Apa pula yang mereka kehendaki dari saya? Mengapa mereka mengganggu ketentramanku? Pergi kamu, pergi dari sini. Saya ada urusan penting sama Nyonya. Anda tidak penting dan urusan Anda tidak penting. Ada saat apa Anda mengusir saya? Saya lebih berkuasa daripada Anda. Berkuasa? Anda ini seorang pelayan. Saya tegaskan, saya lebih berkuasa daripada Anda. Anda seorang pelayan. Saya beracun pelayan kamu. Orang bodoh. Anda terbanyak ngomong. Anda benar. Tidak ikut-ikut. Nyonya, izinkan saya perkenalkan diri. Mayor Laskar Rakyat di zaman revolusi. Sekarang mengundurkan diri dan menjadi usaha perkebunan. Adapun nama saya, Baitul Bilal, Nyonya. Saya terpaksa mengganggu Nyonya untuk suatu urusan yang luar biasa mendesak. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya, dengan siapa saya bisa merasa beruntung, bisa bersahabat, meninggalkan kepada saya 2 buah pohon yang jumlahnya 200 juta rupiah, Nyonya. 200 juta ya, rupiah? 200 juta rupiah. Berhubung saya harus membayar bunga untuk sebuah hutang di bank rakyat besok pagi, saya mohon kepada Nyonya, hendaknya Nyonya membayar hutang tersebut hari ini. 200 juta rupiah? Ya. Suami saya ngebawa apa saja kepada Tuan? Macam-macam, Nyonya. Ada beras, kacang, minyak, kedelai, buah-buahan, sayuran, dan juga rumput untuk kuda-kudanya. Ya. Rumput? Ya. Padamu. Jangan lupa bahwa si Topi harus diberi rumput 2 kali lipat hari ini. Baik, Nyonya, saya beri rumput. Kamu jangan lagi saya, kamu. Nyonya. Bila Mas Martopo berhutang kepada Ya. tentu saya akan membayar. Harus, Nyonya. Tapi sayang, hari ini uangnya tidak ada pada saya. Besok pagi bendara saya akan kembali dari tanah. Dan saya akan memintanya untuk membayar apa yang sepantasnya Tuan terima. Tapi pada saat ini, saya tidak bisa memenuhi permintaan Tuan. Lebih daripada itu, tepat 7 bulan suami saya meninggal. Dan saya tidak bernafsu untuk berbicara masalah uang. Nyonya, saya sangat bernafsu untuk bunuh diri bila saya tak bisa membayar hutang tersebut. Mereka akan menyita perkebunan saya, Nyonya. Besok lusa Tuan akan menerima uang. Saya tak membutuhkannya besok lusa, tapi hari ini. Saya menyesal, tapi saya tidak bisa membayar. Dan saya tak bisa menunggu sampai besok lusa. Tapi apa daya saya kalau memang saya tidak punya uang hari ini? Jadi Nyonya tak bisa bayar. Saya tak bisa. Itukah kata Nyonya yang terakhir? Yang terakhir? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terima kasih, Nyonya. Sejak kemarin pagi, saya meninggalkan rumah saya 20 hari masih subuh. Masih subuh loh, Nyonya. Masih subuh. Dan lagi utang ke sana, kemari. Seandainya saja membayarnya, kan lumayan juga, Nyonya. Tapi tidak. Tidak sama sekali. Aduh, Nyonya. Bahkan saya sampai menginap di kamar yang sempit dengan baik-baik penuh kepidik. Saya kira saya telah cukup menjelaskan bahwa bendahara akan kembali besok dan kemudian Tuan akan menerima uang itu. Saya datang tidak untuk bertemu dengan bendahara Nyonya. Saya datang untuk bertemu dengan Nyonya. Saya tak peduli pada bendahara itu. Demi setan, tidak peduli. Sesungguhnya Tuan, saya tidak bisa dengan bahasa seperti itu ataupun tinggalku seperti itu. Saya tidak bernafsu untuk berbicara lebih lanjut. Nyonya. Apa bisa aku katakan sekarang? Tidak bernafsu. Aduh, sekarang
Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus lari dari penerbangan itu dengan helikopter? Atau saya harus membetulkan kepala saya ke dalam batu? Aduh. Ya. Aduh. Saya akan tinggal di sini sampai besok lusa. Ya. Tapi tunggu dulu. Besok lusa kan saya harus berbunga. Aduh. Bagus juga ya ini rumahnya. Pura-pura sakit biar si Nyonya kesini. Aduh Nyonya, tolong saya Nyonya. Aduh Nyonya. Nyonya. Tolong saya Nyonya. Nyonya. Tuan, selama hidup saya sepi ini, saya tidak bisa mendengar suara manusia. Saya tak bisa tahan mendengar bicara orang keras-keras. Saya minta kepada Tuan, sukalah hendaknya agar Tuan tidak mengganggu kedamaian saya. Bayarlah dan saya akan pergi. Tadi sudah saya katakan dengan jelas dalam bahasa Indonesia bahwa saya tidak punya uang kontan. Tunggulah sampai besok lusa. Saya merasa terhormat untuk menerangkan kepada Nyonya juga dalam bahasa Indonesia bahwa saya membutuhkan uangnya sekarang, tidak besok lusa. Tapi apa daya saya kalau memang saya tidak punya uang hari ini? Jadi Nyonya tak bisa bayar? Saya tak bisa. Oke, kalau begitu saya akan duduk di sini sampai besok lusa. Iya. Memang Nyonya tahan ada saya di sini, ha? Oke. Saya mau tanya kepada Nyonya, apakah saya harus membayar bunga besok pagi, bukan? Atau Nyonya kira saya ini cuma bolak-balik? Tuan, saya minta Tuan jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Saya bukannya sedang bicarakan kandang kuda. Saya sedang bertanya. Saya harus membayar bunga besok pagi, bukan? Tuan tak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Tentu saja saya tahu. Tidak, Tuan tidak tahu. Orang kampung, orang tak tahu adat. Seorang Tuan yang dihormat tidak akan mungkin berbicara seperti itu di depan seorang wanita. Wow, hebat betul ya Nyonya tahu. Bagaimana seharusnya seseorang berbicara kepada Nyonya? Dalam bahasa Inggris barangkali. Gila nih. What you like to learn? Sama saya tidak lucu. Biadab namanya. Sama kita lucu. Biadab namanya. Aduh, Nyonya. Saya tak tahu bagaimana bersikap terhadap orang-orang wanita. Nyonya yang terhormat, sepanjang umur saya ini, saya telah melihat wanita lebih banyak daripada Nyonya melihat burung gereja. Nah, coba katakan kepada saya, apakah Nyonya pernah menjumpai wanita yang benar-benar jujur dan setia? Tak pernah kan? Lebih gampang mencari kucing yang bertanduk atau gagak yang berbulu putih daripada Nyonya mencari wanita yang bisa setia. Tapi izinkanlah saya bertanya, siapakah yang jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki, barangkali. Iya, tepat sekali Nyonya. Lelaki tentu saja. Iya. Lelaki bisa jujur dan setia dalam bercinta. Inilah suatu berita yang baru. Bagaimana Tuhan bisa bicara begitu? Lelaki jujur dan setia. Saya bisa menyatakan di sini, dari segala lelaki yang saya kenal, suami saya adalah lelaki yang terbaik. Saya mencintainya dengan hangat, dengan segenap jiwa
Aduh Nyonya, jangan dikira saya tak tahu kenapa Nyonya pakai baju yang hitam bagus ini. Dan telah mengubur hidup-hidup dirinya di antara 4 dinding ini. Wow, rahasia macam apa itu? Nyonya mau bener dongeng ya? Nah, begini Nyonya. Seorang kakek tua berkuda, ia akan berkata dalam hatinya, aduh, disinilah tinggal sang putri Chandra Kirana yang demi cinta kepada suaminya yang telah mengubur dirinya di antara 4 dinding kamarnya. Ya, saya sudah mengerti angka senora ini. Apa maksud Tuhan dengan mengatakan kata-kata itu kepadaku? Nyonya telah mengubur hidup-hidup dirinya, tetapi sementara itu Nyonya tak lupa untuk membenahi. Lancar yang Tuhan. Baiklah, dan saya akan pergi. Saya tak bayar. Oke, kalau begitu saya sudah datang lagi. Apakah Tuhan berniat akan duduk? Saya memang sudah duduk. Silakan Nyonya. Dengan hormat, pergilah. Dengan hormat, bayarlah saya. Saya tak sudi berbicara dengan orang biadab. Pergi dari sini. Pergi atau tidak? Tidak. Tidak. Padamu. Nyonya. Padamu. Apa Nyonya? Padamu. Antarkan Tuhan baik lagi pergi. Tuan, mengapa Tuan tidak pergi kalau Tuan diminta untuk pergi? Mau apa sebenarnya Tuan ini, ha? Kau kira kau siapa? Ha? Ya, kok? Kukira gimana? Jangan terasa. Jantungku. Air. Aduh, Siti. Amin. Mereka sedang pergi dan saya tiba-tiba sakit. Tuhan baik. Pergilah. Pergi. Tuhan. Nyonya dengan hormat, agak sopan sedikit. Kasar. Biadab. Monyet. Apa katamu? Biadab. Monyet. Nyonya, izinkan saya bertanya kepada Nyonya. Atas apa Nyonya menghina saya? Habis mau apa lagi? Tuhan kira saya takut kepada Tuhan. Nyonya kira Nyonya ini malu yang romantis, lalu Nyonya bebas gitu menghina saya tanpa mendapat alasan. Saya mentang Nyonya. Ya Robi, Wah, air. ini harus diselesaikan dengan duel. Tuhan kira karena Tuhan begitu gagah, lalu saya takut kepada Tuhan. Saya jelaskan di sini bahwa saya tak mengizinkan seseorang pun menghina saya, dan saya takkan mengecualikan Nyonya hanya semata-mata karena Nyonya sang wanita. Badak. Jadi Tuhan betul-betul menentang duel atau bagaimana? Baiklah. Segera. Ya. Saya kurang berani tinju, tapi suamiku memiliki banyak senapan di sini. Beberapa tupai dan burung saja sudah gugur katanya. Sekarang senapan itu akan dengan mudah menggugurkan Tuhan juga. Oh, senapan angin ya. Nah, boleh juga tentunya. Dengan Ya. gembira, saya akan menembus kepala Tuhan. Sebelum Tuhan dibangsa. Takut. Aduh, Nyonya. Ya. Akan saya tembak alis yang bagus itu. Aduh. Saya bukan orang yang bukan pula pemuda hijau yang sentimental. Ingat itu kan. Lepas Tuhan. Tuhan menakut-nakuti saya dan saya hampir mati gara-gara ditakut-takuti oleh Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Sekarang Tuhan ingin berdua pula dengan Nyonya. Iya, Tuhan. Apalagi yang bisa dikatakan? Jangan Tuhan. Dia marah, matanya berkilauan. Dia menerima tantangan. Pergilah Tuhan. Demi kehormatan saya, inilah pertama kalinya saya menjumpai wanita seperti itu. Nyonya akan membawa senapan Tuhan. Lebih baik Tuhan pergi saja. Sudahlah Tuhan. Pergi. Aduh. Inilah senapannya. Senapan. Tapi sebelum kita berduel, saya minta ajarlah dulu caranya menembak. Saya lah kurang biasa dengan senapan tadinya. Ya Rabbi, mengapa petaka ini selalu menimpa kepala kami? Aduh. Saya bukan orang yang Jangan pergi nggak? Ya, saya akan pergi Tuhan. Nyonya, saya akan pergi keluar untuk mencari balapan Tuhan. Ini namanya senapan angin. Dan ini pelurunya.
memang bagus untuk menembak burung. Tapi ini lain dari senapan biasa. Ya, boleh juga nih Nyonya. Nah, saya coba dulu ya. Dulu Nyonya, BSA Nyonya, dan fiber 5,5. Wow, hebat Nyonya ya. Nah, begini cara memakainya. Alis matanya masuk ke wajah sejati. Begini ya. Coba. Ke atas sedikit. Bawah aja deh. Kanan, kiri. Aduh Nyonya, bukan begitu. Begini ya. Bidiklah baik-baik. Kopornya harus tepat di bawah ini. Tangan jangan lebih gemetar, lemas tapi kuat. Nah itu dia kodenya. Santai aja. Enak bukan Nyonya? Tak enak menembak di dalam rumah. Ayo ikut saya keluar. Ya, tapi saya belum selesai mengajar. Terlalu. Itu tidak perlu. Kenapa? Itu urusan saya Nyonya. Tuan takut ya? Jangan begitu Tuan. Tuan terhormat. Jangan gila-gilaan. Ayo ikut saya. Saya belum merasa tentram sebelum membuat lubang di dahi Tuan yang saya benci. Apakah Tuan takut? Ya, saya takut. Bohong. Kenapa tidak mau bertempur? Sebab bagaimana saya mengatakannya ya? Sebab saya suka padanya. Tuan suka saya. Begitu berani Tuan bicara kalau Tuan suka saya. Pergi dari sini. Tapi Nyonya, Pergi. Nyonya, saya begitu gila seperti setan. Dan saya harap Nyonya bisa mengerti. Lihatlah Nyonya, apakah salah saya bahwa Nyonya berhutang kepada saya? Saya tak bisa disalahkan, bukan? Saya cinta kepada Nyonya. Pergi. Saya benci kepada Tuan. Nyonya, saya belum pernah mencintai wanita seperti ini Nyonya. Tak seorang pun pernah saya cintai sebagaimana saya mencintaimu. Saya cinta kepada Nyonya. Saya cinta Nyonya. Pergi. Atau saya tembak nanti. Tembaklah Nyonya. Nyonya tak tahu bagaimana rasanya mati di depan mata sepasang mata yang berkilauan itu. Pergi. Nyonya tak tahu bagaimana rasanya mati di depan mata yang dipegang oleh tangan yang halus dan mungil itu. Tembak Nyonya, tembak. Pergi. Saya masih priai. Orang terhormat. Penghasilan saya sebulan tak kurang dari 10 juta. Saya juga punya banyak kuda yang bagus. Saya bisa menembak burung yang sedang terbang. Nah. Mau panggilnya menjadi istriku? Pergi. Pergi.
Pergi. Saya benci kepada Tuan. Nyonya, saya cinta kepada Nyonya. Saya belum pernah mencintai wanita seperti ini. Tak seorang pun pernah saya cintai sebagaimana saya mencintaimu. Nyonya, saya sudah kalah. Tunduk seperti orang tolol. Saya biarap di lantai, memohon pertolonganmu. Nyonya, saya mohon pertolonganmu, Nyonya, saya mohon. Tunggu dulu. Tidak apa-apa. Tuan boleh pergi. Tapi tunggu dulu. Tahu? Tidak. Pergilah Tuan. Pergi. Saya benci kepada Tuan. Tidak. Jangan pergi. Tuan, kau bagaimana marah saya? Untuk apa berdiri di situ? Keluar! Ya, pergilah. Kenapa pergi? Tunggu. Tidak. Pergilah, Tuan. Pergi. Pergi. Jangan mendekat, Tuan. Jangan mendekat. Nyonya, apa yang saya butuhkan ialah jatuh cinta. Besok pagi saya harus bayar bunga ke bank. Panen kopi sudah tiba. Dan kemudian Pergilah, Tuan. Pergi. Jangan cium di tangan saya ini. Saya benci kepada Tuan. Saya benci. Saya. Nyonya, Nyonya, Nah, sekarang kita udah sampai tiga pemain. Tiga nggak tuh. Oh, maksudnya 3 pemain dari pertunjukan orang kasar. Kira-kira kalian udah makan apa gimana nih bertiga? Apa belum? belum sarapan. Langsung syuting ya. Iya. Waduh, ngejar waktu ya ternyata. Untuk pertanyaan pertama nih ya, kenapa nih naskah yang dipilih tuh orang kasar? Kenapa nggak naskah yang lain? Atau kira-kira ada alasan tertentu? Naskah yang lain enggak dipilih. Naskah yang lain udah ditentukan gitu. Naskah orang kasar yang menentukan itu Bu Aida, jadi guru kami, dan gak ada alasan khusus. Mungkin Bu Aida mikir orang kasar cocok gitu untuk kelompok kami. Oke, tadi kita udah nanya-nanya ya mengenai naskahnya. Tapi aku juga pengen tahu nih tentang penulis naskahnya. Kira-kira apa yang diketahui oleh para pemain mengenai sang penulisnya nih? Anton Chekhov ini adalah penulis drama dan dokter usia yang terkenal. Drama ini tuh memang milik Anton Chekhov tapi disadur oleh W.S. Rendra dari dengan menyesuaikan pada zamannya. Oke, ini udah bersama Bilal ya? Ya. Waduh, ternyata pemeran Bilal ini ganteng sekali ya. Ini pasti pemeran Bilal udah baca dong naskahnya seperti apa. Ini aku penasaran, untuk naskahnya sendiri tuh kira-kira dibuat pada tahun dan tanggal berapa sih? Kisaran pada tahun 1860, tepatnya tanggal 29 Januari. Wah, ternyata udah lama banget ya dibuatnya. Lama banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya, hal wajib apa sih yang dipersiapkan untuk sebuah proyek pertunjukan teater? Kita mencari naskah dulu yang mana yang cocok. Setelah mencari naskah yang mana, kita menganalisis naskah tersebut, karakter dalam naskah tersebut siapa, bagaimana sifatnya, penokohan,
dan lain-lain. Kalau aku sih yang pertama baca-baca terus naskahnya, harus tahu subteksnya, Yang penting tuh terus latihan sih. Emang basic lah. Ya. Menyatukan chemistry jangan lupa. Ya. Jangan lupa olah tubuh. betul. Oke, tadi kan ada bilang memperdalam karakter ya. Iya. Ini kira-kira dari masing-masing tuh memperdalamnya seperti apa sih? Aku sih lihat referensi di YouTube gitu. Ya, sama aku juga. Baca ulang terus naskahnya. Aku melihat karakter pembantu di dalam film ataupun sinetron. Aku pengen nanya-nanya dulu nih soal peraktoran. Ini boleh dijelasin nggak sih kira-kira kalian ini berperan sebagai apa dan karakternya tuh bagaimana sih dalam pertunjukan? Oke, yang di tengah dulu. Kalau aku berperan sebagai Nyonya Martoko, di sini tuh Nyonya Martoko itu tegas, setia, galak juga sih. Kalau aku berperan sebagai Baitul Bilal. Si Bilal ini karakternya tengil tapi sopan. Dan dia juga penagih hutang. Saya sebagai Darmo, Mandor Darmo, orang tua. Iyalah emang orang tua, dan Mandor Darmo ini pelayan Nyonya Martoko. Dan menurut Darmo ya setia gitu sama majikannya. Iya. Nah, dari karakter-karakter tadi, kira-kira nih ada kesulitan terbesar gak sih dalam memerankan tokoh tersebut? Pendalaman karakternya itu sulit lumayan. Pendalaman karakter. Kalau aku merubah logat Jawa itu yang lebih sulit. Pasti di atas pertunjukan kalian butuh chemistry kan buat menyatukan nih antara kalian bertiga gitu. Nah, kira-kira cara membangun chemistry-nya tuh ada kesulitan juga kah atau bagaimana? Kalau menurut aku untuk membangun chemistry itu tidak terlalu sulit ya, karena kita udah saling mengenal juga. Jadi kayak ya udah apa ya? Sering latihan juga ya. Dari awal pembentukan kelompok juga aku kan emang yes gitu sama orang ini gitu, jadi ya udah enak kalau saya tahu pikiran. Jadi ya nggak terlalu dipikirin, mungkin orang kayak gini emang udah chemistry dari pertemanan juga, emang udah akrab. Oke nih, pasti kan kalian tadi udah bilang ya katanya latihan terus, berproses tuh. Nah, dari scene-scene yang sudah di pertunjukannya nih, kira-kira ada nggak sih adegan-adegan yang paling berkesan gitu dari masing-masing pemeran ini? Ada yang pas Nyonya Martoko dia dari Serapan sama Bilal, terus Bilalnya bilang kalau dia suka sama Nyonya Martoko gitu. Sama. Ya sama. Ternyata sama ya semuanya. Berkesannya tuh karena si bibit cinta dua orang ini mulai tumbuh gitu kan. Dan awalnya juga si Bilal ini kan cuma menagih hutang. Terus tiba-tiba suka sama si Nyonya. Kan Dan Nyonyanya juga bimbang. Iya, dan Mandor Darmonya juga ya cuman ya Robi. Oke, dari terkait nih tadi pendalaman karakter, kira-kira dari 3 pemeran ini memerlukan waktu berapa lama sih untuk pendalaman karakter tersebut? Gak tahu sih kalau untuk berapa lamanya mah, cuman setiap harinya masih terus mencari. Kemungkinan 1 bulan. Iya sih. Soalnya mengejar waktu sebelum tampil gitu. Banyak waktu yang terpotong, libur, apalah. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih, kira-kira untuk proses di balik layar, siapa aja sih yang terlibat dan boleh ceritain sedikit gak mengenai prosesnya tersebut? Sari sebagai tim kreatif, Kiran sebagai ibu Tika yang ada tolong ini ada Oda di sini megang Saud. Proses dari awal pembelajaran produktif kita langsung latihan blocking, dan sebenarnya gak ada niatan buat blocking dulu gitu kan, mau baca-baca naskah juga, menganalisis, tapi lebih baik sambil blocking gitu, sambil berjalan biar penghafalan naskah dari 3 aktor lancar dan ingat. Nih terakhir nih, pada mau makan dulu kan? Nih udah makan, udah gak sabar. Tapi ada pertanyaan nih satu dulu, penting banget nih. Ini alasan kenapa orang-orang harus nonton pertunjukan Orang Kasar, dan pasti di dalam pertunjukan ada pesan moral kan? Yuk sebutin. Nah, seru. Pastinya. Terus alurnya mudah dimengerti. Ya benar. Menarik juga pokoknya mah.
Penasaran gak sih? Soalnya mungkin kita harus setia ya pada pasangan. Waduh. Kalau menurut aku harus tahu etika juga, etika bertamu dengan gegabah. Saya kan sebagai mandor darmo ini pelayan, dan sebagai manusia kita harus mencintai pekerjaan. Jadi seperti mandor darmo kan setia sama nyonya, walaupun si tuan telah meninggal tetap. Oke, jadi kita juga dari para kru mau ngucapin terima kasih untuk para pemain dari pertunjukan Orang Kasar karena sudah menyempatkan datang di segmen bisik-bisik seputar teater. Oh iya, jangan kelupaan ini nih. Kira-kira nih ada jargonnya nggak sih dari pertunjukan Orang Kasar? Ada dong. Apa tuh? Waduh, penasaran. Ini sama saya aja ya nyobain ya. Boleh. Ini apa judulnya Orang Kasar? Tinggal nyebutin aja. Ya, Oh. Orang Kasar. Jangan kasar. Dadah. Biar bantuan gitu-gitu. Guys, lihat pikiran. Guys, jadi kita ada project dan